Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak, apa kabar hari ini? Malam Kak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana persiapan untuk besoknya? Sudah siap? Insya Allah. Siap. Untuk besok yang perjalanan jauh, kakak-kakak hati-hati di jalan, tidak usah terburu-buru, menyesuaikan saja waktunya. Untuk PR10 dulu. Kakak-kakak seperti biasa, sebelum mengawali sesi, saya minta salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin doa. Boleh silakan siapa dari kakak-kakak yang mau memimpin doa untuk awal kegiatan Tatap Maya 2.1 pertemuan ketiga ini. Perwakilan dari kakak-kakak boleh siapa saja. Boleh sama Kak Bentar dipimpin dulu doanya. Sama Kak Sri aja Kak, lagi sakit gigi. Oh iya, Kak Sri belum mencoba memimpin doa. Coba Kak Sri, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak bantu lah sinyal ya, awan. Siap. Sebelum mulai kegiatan Tatap Maya kali ini, mari kita sama-sama membaca doa dengan membaca surah Al-Fatihah Bibarakatimul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sri sudah memimpin doa pada Tatap Maya kali ini. Kakak-kakak, suara saya terdengar jelas? Jelas. Yang jelas. Kakak-kakak, seperti biasa sebelum mengawali sesi tadi sudah diawali dengan berdoa. Tidak lupa kakak-kakak di setiap sesi mengingatkan yang pertama terkait dengan kesepakatan bersama di ruang Tatap Maya ini. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, lalu klik raise hand sebelum bertanya. Selanjutnya gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kakak-kakak, di Tatap Maya kali ini kita masih dengan modul 2.1 yaitu terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pembelajaran 1 dan 2 terkait dengan konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak 2JP untuk kegiatan Tatap Maya kali ini.
Di sesi kali ini kakak-kakak nanti akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda sesi kali ini kakak-kakak di Tatap Maya ketiga untuk modul 2.1 ini, yang pertama nanti berburu referensi penyajian tugas gerak, yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, yang ketiga refleksi. Kakak-kakak, sedikit kita flashback ke materi terkait dengan pertemuan tatap maya 1 dan 2 di modul 1 ini yang kita review singkat terkait dengan materi kemarin di Tatap Maya 1 dan 2. Di mana pada modul 2.1 pertemuan pertama Kayep di mute, kayep di mute, kayep. review singkat terkait dengan pertemuan pertama 2.1 di mana konsep keterampilan mengajar efektif, lalu tugas gerak dalam pembelajaran PJOK, di mana pada materi 2.1 di pertemuan pertama bahwa mengajar efektif adalah pendekatan yang berfokus pada pencapaian hasil belajar siswa secara optimal. Jadi ada 9 dalam teknik long time memorizing itu kan ada 9. Kakak-kakak mungkin masih ingat yang kita mempraktekkan melalui gerakan di mana ada tujuan pembelajaran, lalu ada penilaian, evaluasi, keselamatan, umpan balik, dan penilaian autentik. Lalu dalam keterampilan mengajar yang efektif, kakak-kakak juga perlu menguasai keterampilan komunikasi, memberikan instruksi yang jelas, keterampilan demonstrasi, menunjukkan atau mempraktikkan gerakan, lalu keterampilan membimbing siswa, keterampilan mengamati dan memotivasi. Pada pertemuan kemarin di 2.1 Tatap Maya 2, kemarin kakak-kakak mungkin sudah berdiskusi di setiap room di mana
kita materinya kemarin terkait dengan penyajian tugas gerak dalam PJOK, di mana tugas penyajian gerak dalam PJOK itu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik siswa. Di dalamnya ada instruksi yang jelas, demonstrasi, penyediaan contoh dan koreksi, latihan berulang, variasi tantangan, lalu penguatan yang positif. Kemarin kakak-kakak sudah berdiskusi mungkin ya, berbagi pengalaman terkait dengan penyajian tugas gerak didasarkan sesuai dengan pengalaman kakak-kakak di lapangan. Untuk selanjutnya kakak-kakak di sesi kali ini kakak-kakak nanti akan saling berbagi. Jadi ini judulnya berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi di 2 JP pertemuan tatap maya yang ketiga kali ini terkait dengan modul 2.1, kakak-kakak hari ini nanti langsung akan dibagi ke dalam 3 ruangan. Seperti biasa, yang satu ada di main call, yang berarti yang di room ada 2. Kakak-kakak nanti akan berdiskusi. Nanti juga ada LK-nya. Di LK tersebut akan ada pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti biasa. Nanti kakak-kakak silahkan tuangkan di LK tersebut pengalaman referensi penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK kakak-kakak ketika pembelajaran. Jadi contohnya ketika kakak-kakak ibaratnya mengajarkan teknik dasar passing bawah dalam bola voli. Nah, silakan kakak-kakak saling berbagi. Jadi setiap individu kakak-kakak itu cara mengajarkannya bagaimana gitu kan. Nah, nanti silahkan tuangkan di dalam LK-nya. Dan nanti hasil dari berburu kakak-kakak referensi dari setiap individu itu nanti akan disajikan. Jadi silakan kakak-kakak berdiskusi terkait dengan referensi penyajian tugas geraknya dalam pembelajarannya. Contoh dalam materi apapun lah istilahnya, atau ditentukan kakak-kakak materinya apa. Lalu kalau saya menyajikannya seperti ini, dengan runtutannya seperti ini, dengan isyarat ya, atau Q ya, Q dengan Q-nya seperti apa, itu kan pasti kakak-kakak berbeda-beda ya cara menyajikannya. Nah, nanti silakan kakak-kakak tuangkan di dalam LK tersebut. Kakak-kakak berdiskusi nanti akan selama 45 menit kakak-kakak berdiskusi di dalam room. Lalu selanjutnya hasil dari diskusi kakak-kakak nanti akan dipresentasikan seperti kemarin. Dalam presentasi berbagi atau di ruangan tersebut, hasil dari perburuannya, referensinya nanti presentasikan oleh kakak-kakak di roomnya. Kakak-kakak yang lain bisa saling menanggapi atau saling menambahkan. Jadi mana yang kurangnya atau bukan kurang mungkin ya, atau di pengalaman kakak-kakak yang tidak satu kelompok tapi materinya nanti sama geraknya, tugas geraknya, nah nanti kakak-kakak bisa saling membaginya di dalam ruang diskusi nanti ya kakak-kakak. Adapun untuk LK-nya nanti akan saya bagikan di setiap room linknya. Nanti saya akan berkunjung ke setiap room lalu membagikan linknya di kolom chat. Nah ini tadi yang saya jelaskan, di mana kakak-kakak nanti akan menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang diterapkan kakak-kakak dalam proses pembelajaran PJOK. Lalu kakak-kakak menuangkan hasil temuannya ke dalam LK yang ada di breakout room. Kakak-kakak selama 40 menit. Nanti setelah selesai kembali lagi ke main room ya seperti biasa. Izin untuk membuatkan roomnya dulu kakak-kakak.
Kakak-kakak yang pakai handphone siapa saja? Saya Kak. Saya Kak, saya lagi di Kak Benta dan perjalanan. Kak. Halo. Kakak-kakak boleh silakan untuk bergabung di roomnya masing-masing. Nanti saya akan mengunjungi roomnya kakak-kakak untuk membagikan linknya. Cabut. Kasri. Ini roomnya. Siap, main room urangannya. Ya. Abi taya laptop kabun. Pareum laptop lagi. Siap, Pak. Irfan, Kak Agus. Mohon. Yantan kumaha kapacil tugasna panginten ieu teh. Kakak-kakak, itu LK-nya sudah saya bagikan di chatnya. Di room chat. Kakak-kakak silahkan saling berbagi atau berburu terkait dengan tugas gerak pada setiap pembelajaran PJOK. Di dalam LK-nya di situ ada pertanyaan pemantiknya. Nah, untuk yang di main room ini berarti kerjakannya hanya yang LK1. Main room berarti LK1 ya, Kak? Ya, main room LK1. Silakan kakak-kakak saling berdiskusi dan berbagi terkait dengan tugas gerak dalam pembelajaran PJOK-nya. Sudah bisa dibuka Kak Budi, itunya linknya. Atos jasa atos. Siap. Saya ke room 1 dulu ya. Share screen Siap. kamu. Share screen ke Nabi tina HP teu tiasa lihat. Nah, yang ketiga tuh. Berbagi referensi penyajian tugas gerak, berbagi referensi inspiratif kelompok 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. Sok kabud isian lah langsung. Nama. Irfan. Kasri. Saya Kasri mah. Kabentar. Kak Agus.
Aduh, tong kabentar kabur, Dek. Hah? Tong kabentar, Dek, bentar we. Ngeri sieun. Si guludungnya. Heeh. Tah, Dek we lah eta mah bae. Ya, mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda prosedur. Mulai Tanda prosedur. Mal miluan uing keur solawatan. akustikna bagi euy. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memastikan peserta didik mendengar Referensi. Naon cenah? Mendapatkan perhatian dari peserta didik, nu kamari teh naon? Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memastikan penggunaan waktu yang efisien. Guru terlalu banyak bicara. Penggunaan guru mendapatkan penggunaan yang menyenangkan. Memastikan peserta didik mendengar faktor lingkungan. Yang meletakkan tanda atau prosedur. Sok, ya, semangat. Bagi informasi. Oh, pagi nyari inget-inget ya. Oh. Isyarat atau clue bahasa kamari teh panjang. Oh, etana kamari teh. Kamari Pak Ipan ke usaha wae. Bentar nu nyieuna. Heeh. Sok, Kan buka. laptopna pareum. Penyajian tugas gerak. Ya, wo. Menetapkan tanda Kamari. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan perhatian dari peserta didik mah atau eta we aktivitas interaktif dengan melibatkan siswa dalam diskusi kelompok, permainan edukatif, simulatif, dan proyek kolaboratif. Berarti eta nanti mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedurnya. Halo? Dua tong loba teuing. Aktivitas interaktif. Oh. Aktivitas interaktif antara melibatkan siswa dalam diskusi kelompok antara guru peserta didik atau peserta didik guru angsi kitu nya ini tambahan tadi sok nuka dua na teknologi pembelajaran ya pembelajaran seperti menggunakan visual, video, presentasi multimedia, dan aplikasi kan teh. Menetapkan tanda prosedur berarti aktivitas interaktifnya. Nuka dua teknologi pembelajaran penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kak Ervan, bantu dong Kak Ervan. Pembelajaran. Oh, Kak Bentar. Bantu apa ya cepat Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pembelajaran. Pembelajaran mengatasi faktor lingkungan dalam
mengatasi faktor lingkungan, faktor lingkungan dalam pembelajaran. pengaturan kelas dan di lapangan, mengatur ruang kelas agar nyaman dan bebas dari gangguan seperti menata tempat duduk secara fleksibel dan menampilkan karya siswa. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Hah? Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Melakukan pengaturan kelas dan pengaturan saat di lapangan. Pengaturan Kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan pembelajaran di luar kelas. Dekorasi kelas, Kak. terus nanti Dekorasi kelas. pemaritel Menggunakan kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mendesain kelasnya. Menata aku masih. mengelompokkan Maksudnya dekorasi kelas teh menggunakan poster grafik dengan menayangkan pada saat kegiatan pembelajaran untuk menciptakan suasana yang menarik. dia tuh mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran lingkungan. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Dekorasi, Pak Bud. Dekorasi kelas. Bahasananya asa tupasnya, naonnya bahasana, Salah. kudu dipikir heula tapi arahna mah emang kadinya sih eta ge. Kagus atuh repe wae kagus ah. Dekorasi kelas. Selawatan cenah alasanna teh kagus mah. Apal da. Ring sakit. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Di mana masukannya ke Ervan? Atasi faktor lingkungan. Desain pembelajaran interaktifnya. Bisa. Desain pembelajaran Interaktif. Pembelajaran interaktif. Bisa mau gitu? Bisa wae lah kan bae salah ge atuh da kita mah peserta. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memastikan Ada teh non peserta didik mendengar dan melihat. Media pembelajaran yang menarik. Mangga nu sanesna masukkan. yang duaan Kak Bud. Kak Ervan tak aya Kak Ervan tahu sudah. Mohon Kak.
Berburu. Memastikan. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bisa mere? Menciptakan Menyenangkan. pembelajaran yang menyenangkan. Kurang tinggali numbaturnya punya aja. Kelompok 2. Tujuan menetap tanda prosedur. Tuh, tujuan cerita kita Nah, tujuan pembelajaran asesmen awal, cenah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Tadinya tuh, tanu batur dah. Oke lah atuh. Kayak orang-orang neangan. Ieu da dina HP mah tuh bisa gawe urang mah Bud. Aduh. Punya jantung. Prosedur aktivitas interaktif, menetapkan tanda prosedur kang nyeri nu batur kumaha nya nu batur meurang teh tah nu batur Mah eta mah mendapatkan perhatian dari peserta didik kata pemantikna teh menetapkan tanda prosedur penyajian tugas gerak Pak Ayep Neng Rika coba penyajian tugas gerak sarua sarua tapi kita mengatasi asesmen awal. Tujuan pembelajaran, asesmen awal, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, cerita batur. Tujuan pembelajaran, asesmen awal, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kurang naon aktivitas interaktif, penggunaan teknologi dan pembelajaran. Aktivitas pembelajaran gitu ya. Aktivitas aktif penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Faktor lingkungan dan pembelajaran, pengaturan kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas, desain pembelajaran interaktif, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Tuh sarua Yuk lanjut. Nomor bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memastikan peserta didik supaya memastikan berartinya tujuannya teh supaya memastikan peserta didik mendengar dan melihatnya bagaimana strategi kita teh gitu meningkatkan minat siswa mana teh kita non beda cenah memastikan peserta didik mendengar dan melihat tujuannya teh ya teh supaya budak memperhatikan kita pada saat menerangkan merenya. Berarti mengembangkan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran dengan meningkatkan minat, bisa semua memberikan motivasi. Metode pembelajaran yang variatif paling lagi benar nomor hijina menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, nomor 2 menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan non disebutnya teh dan interaktif. Metode pembelajaran menetapkan prosedur tadi nu hiji nu ieu tah. Sok atuh. Lamun ieu memastikan peserta didik mendengar dan melihat, memberikan motivasi. Sok. Membangkitkan motivasi peserta didiknya, bisanya. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Kakak-kakak sedikit mengingatkan ya.
Yang dituangkan di LK ini yaitu terkait dengan pengalaman gerak kakak-kakak, referensi kakak-kakak ketika mengajar. Seperti ini contoh yang pertama, mendapatkan perhatian peserta didik. Nah, menetapkan tanda. Nah, di sini kakak-kakak, contohlah saya, ibaratnya saya dalam menetapkan tanda dengan peluit, prosedurnya seperti apa. Jadi peluit pertama ini. Nah, jadi sesuaikan dengan pengalaman gerak mengajarnya kakak-kakak dalam gerakan apa gitu. Jadi saling berbagi pengalaman gerak lah kepada siswa. Jadi tidak secara teoritis gitu kakak-kakak. Oh, Jadi di sini kita sesinya berburu pengalaman gerak kakak-kakak terkait dengan tugas gerak, cara menetapkan tanda kakak-kakak gimana dalam mengajar, Kak Bentar bagaimana, Kak Budi bagaimana, lalu Kak Ervan bagaimana, Kak Agus bagaimana gitu. Nah, silakan kakak-kakak diskusikan. Nah, dari pengalaman kakak-kakak itu mana yang paling menurut kakak-kakak menarik gitu. Oh Nah, iya. silakan nanti dituangkan dalam LK ini. mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Contoh ini, contoh kabut yang poin D nih, penggunaan waktu yang efisien. Iya, Kak. Trik saya pada saat pembelajaran menggunakan waktu yang efisien itu seperti gimana gitu ya? Jadi menetapkan tanda prosedur Nah, iya bisa begitu kakak. mendapatkan Jadi perhatian memastikan peserta didik melihat dan mendengar. Nah, bagaimana Kak Bentar bagaimana caranya, Kak Budi bagaimana, Kak Ervan bagaimana gitu. Misalkan gini Kak, saya misalkan Ya. memastikan peserta didik mendengar dan melihat, misalkan saya memberikan permainan dulu, bisa nggak Kak? Nah, itu. Memberikan permainan. Kak Budi dengan cara memberikan permainan, lalu Kak Bentar dengan cara ice breaking ibaratnya. Gitu. Lalu Kak Ervan bagaimana gitu. Nah, nanti diskusikan. Nah, mana yang paling menurut kakak-kakak paling bagus untuk dituangkan di LK ini. Oh, jadi bukan teoritisnya ya? Enggak. Jadi lebih ke berburu pengalaman kakak-kakak mengajar dalam memberikan tugas gerak. Menetapkan tanda semuanya Pak Bu. Misalkan dengan tepukan. Bisa Kak menetapkan tanda bisa seperti itu Kak Budi. Selain fluid misalkan ditepukan bisa. Atau Ya, tanda bisa, kalau boleh. Disimpan corong berarti anak-anak harus kumpul. Pernah saya gitu Kak. Saya misalkan ya cara-cara seperti itu Kak Budi yang di-sharing di LK ini gitu, didiskusikan di ruangan. Sulit, Kak. Misalkan menetapkan tanda saya tuh sebelum anak-anak keluar disimpan dulu tanda kerucut di tengah, kemudian di kelas anak kalau melihat tanda kerucut di luar harus cepet-cepet lari ke lapang atau berjalan ke lapang, itu maksudnya bukan? Nah, ya betul Kak Budi. Jadi tanda-tanda seperti itu Kak Budi dengan menyimpan kon atau corong itu berarti siswa sudah tahu berarti berkumpul gitu. Nah, tanda-tanda seperti itu yang saling dibagi gitu. Oh iya berarti gitu ya. Pernah kan saya kelas 1 kan suka nggak ngeh gitu. Kalau perwit, wah kau berisi ganeng gitu deh. Saya ide pernah simpen dulu corong, anak-anak masuk ke kelas ngobrol-ngobrol. Setelah itu anak kalau ada corong nanti di setiap pelajaran Bapak kalau lihat corong harus gelap. Ternyata anak-anak langsung Kak betul. Nah, tanda-tanda seperti itu Kak Budi yang dituangkan dalam LK ini. Pengalaman kakak-kakak dalam mengajar di lapangan. Jadi semua tuangkan di dalam LK ini. Mangga atur nuhun Kak. Siap. Atas Mangga dilanjut kakak-kakak. Mangga nu sanesna mana? Mangga. Agus close tah. Kaput sadai kabut lain gitu ini. Isu ganti teoritis Bang. Menyimpan kon di tengah lapang tanda
dan siswa untuk berbaris sok pangan sanesna abdi eta pengalaman masa kantos kamu kelas leutik. Dina nomor 1 dulu kabud kata pemantik yang age sama kan harus revisi. Hah? Anu ti A kene oge sama harus revisi. Nu ieu entos tadi ketik di luar deui kuring tah menyimpan kon di tengah lapang tanda untuk siswa berbaris. Menetapkan tanda prosedur. Kalau saya mah bunyi peluit kabud. Lamun aya bunyi peluit saya niup bunyi peluit panjang berarti siswa nu di dalam kelas harus sesegera mungkin ke lapangan. Oh, fluid panjang. Fluid Peluit panjang. Sami sareng abdi eta Bapak. Anu di lapangan nuju sepak bola ge mun aya fluid langsung pukul. Tes tadi. Enggak. Anu sanesna bagus. Bagus. Sakitu wae. Gas lah, lanjut. Oke, pembahasanana pan ngarah teu alot. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran naonnya. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Abi mah ngabagi kelas. Jadi tiap kelas teh aya tetep meskipun hanya materi nangan sedikit, osok ngabagi sesi. Jadi ada siswa teh sebelum ke lapangan teh selalu ada sesi di dalam kelas dulu kabud. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, mengatasi faktor lingkungan. Kumaha bieu Pak Bentar pengalamanna mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Osok ngabagi siswa supaya kan aya abdi mah sakolana emang di pasisian gitu pinggir jalan oge. Jadi ieu teh sok ngabagi teh setengah kegiatan di dalam kelas hanya instruksi mana lagi praktek di lapangan. Pembelajaran pembagian waktu pembelajaran sesi pembagian sesi. Jadi antara sesi di kelas dan di lapangan itu diatur sesi pembelajaran di dalam kelas. Desain pembelajaran interaktif pom tema activity studying. Mangga kayak Pak. Kalau abdi mah Pak sebelum ke lapangan dikasih ini dulu nih. Kasih materi baru ke lapangan. Oh, itu. Pemberian materi sebelum praktek sebelum ke lapangan. Cukup sakit wae. cukup lah. Kak Agus tidak berkontribusi, buka mic Kak Agus. Gus, kumaha? Anu suara becong teh. Gus. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memastikan pendengar dan melihat. Nah, geus ice breaking lah kayaknya lah. mendengar dan melihat. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ice breaking. Terus nanti game kecil. Game kecil. Nanti game kecil lah. Untuk pembelajaran game kecil dulu. supaya terjemu budaknya. Supaya fokus kena belajar naon budak. Kalau jenuh dia apa? Gus. Bikin. Arna, ayo dong Arna masuk. Yuk. Kumaha? Poek pabud lah. Mikir ya mikir.
Oke. Halo, Yuk, penggunaan waktu yang efisien. penggunaan waktu yang efisien. Eh, Pembagian tugas kelompoknya. Penggunaan waktu yang efisien itu berarti kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan nu dibuat ku kita meureun sesuai tidak meureun kitu maksudnya teh kumaha sih? Tong teoritis deui euy. Ieu ya. Penggunaan waktu yang Teoritis efisien. deui. Membagi penggunaan media interaktif asa kumanya. Kalimatnya ya. Poe kabun. Kabut. Lu. Coba, yuk. Penggunaan waktu yang efisien. Berarti manajemen waktunya ya teh manajemen waktu. Naon, kumaha ieu waktu efisien pengalaman urang. Penugasan kelompok bisa moal eta. Bisa. Naon euy? Penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu efisien. Penggunaan waktu Kemampuan untuk menyelesaikan tugas baik masuknya Kumaha Kak Irfan? Efisienkeun untuk waktu. menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Menyelesaikan Tugas atau mencapai tujuan dalam waktu mencapai tujuan dalam waktu sesingkatnya dalam jam segitu kerja ya dalam waktu sesingkat-singkatnya ya Pak. singkatnya Membuat konsep rencana pembelajaran penggunaan waktu yang efisien. Lu Yuk tugas
Kabudi itu 2 JP-nya, Pak, Kak. Iya. 2 JP. Nyata can ngarekap ya, aduh, iya. Iya, paling tembus setengah 9 beres. Nah, iya 9 beres. Membuat konsep dan rencana pembelajaran. Nah, Penggunaan waktu efisien kumaha? Membuat konsep dan rencana pembelajaran. Membuat konsep dan rencana. Galira pasti ada. Membuat konsep dan rencana pembelajaran Yang harus diselesaikan dengan tepat waktu. Yang harus diselesaikan tepat waktu gitunya. Oke, lanjut. Lakukan breakdown. Melakukan breakdown. Melakukan breakdown. Lakukan breakdown tugas. Tahu. Terus dulu. Untuk memaksimalkan pengerjaan sehingga tidak membuang waktu. Dekopat. Itu nunggu Pak melakukan breakdown. Kemana? Memaksimalkan ya. Terusanan apa mah? Kabudi. Terasana itu kan melakukan breakdown. Melakukan Membuat breakdown. selesai. Terus Breakdown tugas. Jadi pada saat tugas-tugas nu panjang dilakukan breakdown dulu. Jadi tujuan nanti supaya memaksimalkan pengerjaan sehingga tidak membuang waktu. Penggunaan waktu yang efisien. 1. Menyelesaikan tugas atau pencapaian tujuan dalam waktu sesingkat-singkatnya. 2. Membuat konsep dan rencana pembelajaran yang harus diselesaikan tepat waktu. Lanjut. Melakukan breakdown tugas. Melakukan breakdown tugas. Terus. Untuk memaksimalkan pengerjaan pembelajaran Oke. Nggak sakit nggak salah sakitu kayak sehingga tidak membuang waktu. Ayeuna menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak baik cenah. Tah eta mah nu tadi Keterampilan gerak yang diajarkan, misalnya keterampilan gerak yang diajarkan. Kuling depan. Keterampilan gerak non kuling depan atau napi bola putih, servis bawah. Urutan pengajaran yang dilakukan. Begitu so. Keterampilan gerak yang diajarkan. Naon sih disebutnya teh? Iya lo ya. Yang badai diambil anu mana, Pak? Passing bawah. Bebas. Dari keterampilan gerak yang diajarkan. Bola besar apa bola kecil? Hah? Atletik atau senam? Bola besar ya, Pak. Kuma. Jelas? Keterampilan gerak yang diajarkan. Bola besar ya. Keterampilan gerak yang diajarkan di permainan bola besar, bola poli panginten ka Erpan-nya. Nya. Permainan bola besar. Untuk pengajaran yang dilakukan mah passing bawah. Bola besar. Passing meureun ka Erpan maksudna passing atas apa passing bawah? Passing bawah. Tah ka Irfan itu keterampilan gerak yang diajarkan maksudna teh keterampilan permainan passing bawah di permainan bola besar gitu we. Permainan bola besar, bola voli, tenis dasar, passing bawah gitu. Salah. Urutan pengajarannya. Silahkan Kak Irfan. Yang dilakukan
Bisa passing ke tembok loh Pak. Masuk mau ya tak? Kumaha? Ke tembok, passing ke tembok berarti memantulkan bola, Memantulkan bola ke tembok, melakukan passing. melakukan passing ke tembok. Urutan pengajaran yang dilakukan. Yang Naon meta? Melakukan ke tembok. Nah, iya teh memberi pertanyaan teh teknik dasar passing bawah, urutanan teknik passing bawah. Nah, tanapi pelaksanaan passing bawah. Maksudna teh urutan pengajaran. Jadi tahapan kita mengajarkan passing bawah terhadap peserta didik teh kumaha gitu maksudna mah Kak Irfan. Urutan pengajaran Misalkan sikap sempurna. Ya, sikap sempurna biasa. Kan pasti panjang loh Pak. Urutan pengajaran yang dilakukan setelah pengajaran Sikap sempurna, badan condong ke depan, berenang pasti panjang badannya. Itu aja. sok lah. Sikap awal, sikap awal. Sikap awal, badan condong ke depan, pala. Kakak-kakak. Iya. Ya. Kalau boleh memberikan masukan, ini terkait di ini yang di urutan pengajarannya. Jadi bukan urutan dari teknik dasarnya. Contoh keterampilan gerak yang kakak ajarkan itu bola voli teknik dasar passing bawah. Nah, kakak menyajikannya itu melalui dalam bentuk game atau permainan. Oh iya. Nah, urutan pengajarannya dari permainannya itu bagaimana gitu. Setelah belajar yang mengajarkan urutan pengajaran yang dilakukan. Urutan nanti berarti mengenalkan posisi tangan passing teh kumaha ya passing yang benar Ya, teh. Kayak gini lah, kakak-kakak mengajarkan gerak non lokomotor ibaratnya. Iya. Melalui permainan. Nah, permainan apa yang bisa mewakili gerak dari untuk mengajarkan permainan non lokomotor? Contohnya kalau anak ke fase A, ya menirukan non pohon ketiup angin. Nah, cara menirukan pohon tertiup anginnya, tugas geraknya itu bagaimana gitu? Oh, perintahnya iya. Gitu, urutan pengajaran yang dilakukannya itu. Misalkan anak berdiri kemudian pohon ketiup angin ke sebelah kanan, condong anak ke kanan gitu, bukan kan maksudnya? Iya. Kalau kan gerak non lokomotor berarti tidak berpindah. Iya. Nah, condong ke kanan, miring badan. Ya, gitu kan. Nah, bisa kan melalui kalau nggak salah ada yang melalui lagu ya. Iya. Nah, urutan pengajarannya bagaimana ketika ibaratnya cue-nya yang tadi lah gerak ke kanan berarti ke kanan tapi tanpa berpindah gitu kan, terus condong ke kanan, condong ke kiri. Nah, seperti itu yang dijelaskannya gitu kan. Bentuk permainan, cue-nya seperti apa. Nah, inilah permainan besar bola voli teknik dasar passing bawah. Nah, ibaratnya nih kalau yang di SMP yang biasa dilakukan oleh saya melalui permainan kayak bola beracun. Tapi siswa yang melemparnya itu ke arah kaki. Nah, si yang di dalam lingkaran itu menahan bolanya itu harus dengan posisi tangan passing. Iya. Nah, seperti itulah contohnya. Iya. Ya, kakak-kakak silakan dilanjut lagi. Urutan pengajaran yang dilakukan. Jadi sifatnya ya makan game itu ianya. Jadi teoritis tahapan urutan. Ya dan orang kali SD mah sesah tuh passing bawah guys di atur mah. Orang mah sesuai iya kan. Iya. Di SMP mah pasti langsung diperintah gitu teh
urutan pengajaran yang dilakukan lamun guling Dengan bola lagi susah kayaknya. lunak kumaha euy. Lamun budak kelas 1 permainan ini berarti bola besar mah kelas luhurnya kompak Kelas 4, 4, 5, 6. Kan aya bola besar. Pengajar permainan teh anak passing bawah babalonan atunya disebutna teh naon game babalonan bisa teu? Pernah babalonan jadi sabledug-bledug naon lah budak. Heeh, gitu bisa. Cuma passing bawah berarti loba-loba mantulkeun bola jadi si bola teh dialungkeun gitu kumaha pi bahasakeunana passing sorangan teh palila-lila. Kelas 4 ge sok babalonan, bodak babalonan alungkeun bledug ce lompat di abri bledug berkelompok. Naon disebutnya kumaha mah parekeuna. Sok Kak Irfan, sok pengalaman Kak Irfan kumaha lama kuring nun passing bawah teh kitu babalonan budak teh. Lung beledug tewak, beledug tewak. Sakeuna nah heula. Ya, tiasa. Bola beracunnya SMP mah jadi lamun dialungkeun kana suku teh kudu ditahan ku leungeun kitu nya. Ditewak, lari loncat. Kadang osok di sakola kelas 4 5 genep tapi urang osok di sakola ge di SD 4 5 genep tapi nu bisa ngamainkeunana. Da emang pelajaranna kelas atas eta permainan bola besar masana teh. Ya. Rencana dan prioritas eliminasi. Urutan pengajaran yang dilakukan. Yang bernyanyi sumber ya laptop yang penghurung. Permainan bola voli teknik dasar passing bawah. Kumaha Kak Irfan? Aduh, ngeblank ya, Pak. Kumaha babalonan bahasa Indonesia naon sih? Oh, lempar lempar balon. Lempar balonnya. Iya. Modifikasi Permainan lempar balon. Modifikasi lempar balon. Lempar balon ke atas. Abi nah jadikan dia. Sarang Iya, naon. Buneng, tak yang di grup kuringnya. Bisa asuh. Kalau Buneng, asuh ke cicing. Neng Rika teh di kelompok orang benar dia. Budi abi kudu kau lain, Pak Budi bisa salah. Satu keluar deui. Sok buru 7 menit deui Itu bisa. Bisa. Iya kelempar abina. Dihana keluar kan. 7 menit deui Terus asup deui kita kemana? Bapak abi keluar masukna. Mas Buneng geus repeh. Keluar itu pengen keluar bahasan. Aduh. Ayo 7 menit deui ya. Abi anu mengerjakan RU bantuan kamu jadi 7 menit deui sok hayo ieu kumaha ieu urutan pengajaran yang dilakukan. Modifikasi lempar balon ke atas terus bantuan nih peserta didik. Buneng bantuan peserta didik. Kelompok abi can beres ih. Bapak Peserta didik saling peserta didik yang dekat dengan bola abi dengan bola harus memukul dengan kedua tangan gitulah intinya biji lah. Lanjut isyarat atau clue. Nah di atletik ieu masa ieu sana ngetik ieu Buneng lain ngetik lanjutkeun Buneng kabentar. Iya teuing bisa eta Kak Irfan atletik eta nu ngetik saha euy Buneng. Wah kacau ieu mah dihapusan ku batur ya. Gila, kalau kalian bisa dihapus ku batur luhur. Pastinya. Ya. Lah satu lah nya. Utama gerak yang diajarkeun satu lah eta lah. Tadi aya nu lebat. Dia tuh bisa ngetik kuring euy.
bisa ngetik. Lain Ipan. Ipan. Kapuji. Lanjut. Isyarat clue pembelajaran. Sok pakai nu batur bieu. Atletik nomor lari jarak pendek. Da. Atletik. Da urang mah pas dipangheulana persentasena. Entong bisa ya tadi diputar deui. Hei. Bisa diputar deui. Kelompok patang. Wah, panjang batu teoritis, gerak dasar lokomotor dibentuk kelompok masing-masing 3 orang. Gerakan lokomotor lari, jongkok, keterampilan, teriakan, oh benar. Baiklah aku jeratau kita bingung itu. Keterampilan gerak yang diajarkan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Teh naon? Kelah nyusun malah banyak kan tentang bola voli namanya. Ganti materi Kak. Kan nu satu mah udah beres nu tadi mah. Oh iya. Moderator urangnya kabut. Iyalah, istirahat heula deui, deui ye. Bereskeun ye. Hiji deui ye. Mana ini? Keterampilan gerak yang diajarkan. Kelompok tilu mah can beres 2 menit deui buru. Gedeung deui. Hiji deui keterampilan gerak dasar yang diajarkan. Gerak dasar lokomotor naon nya? Lokomotor pakai clue. Bersedia siap mulai gitu. Di urang teh kelompok hiji. Kelompok hiji. Keterampilan gerak yang diajarkan. Lari gitu nya lah. Lari aja, lompatnya. Lari dan lompat. Lari kumaha? Mulai gitu ya. Mulai. Lompat. Sarua. Mulai gitu. Bersedia, siap, mulai. Gitu ya. Bersedia, siap, bersedia mulai gitu. Kumaha Ya, fluid tapi Pak. Kan ngomong fluid. Fluid, bunyi fluid berarti. Fluid tuh. Ya, eta we bunyi siap, ya gitu nya. Iya. Bersedia, siap, ya gitu nya. Saib. Eta lain siap, saib ada. Kela, bersedia. Siap, bersedia. Kela, kayak edit deh. Siap. Bahkan waktu tes mepen mah. Bersedia, siap. Iya. Gitulah. Kelompok kilo macan beres, tinggal kelompok kilo tak. Nah, kosong kene. Oh, hapusan. Ya kan dina PPT paling kayaknya batur mah. Dina PPT paling. Dalamnya. Kabudi nu penyajinya. Kak Erpan. Itu bagi dua we. Anu poin 1-2 na ku Kabudi, poin 2 na nu handap ku Kak Erpan. Supaya kerja semua. Lu iku kabentar. Itu urang pembukaan we. Terus lah. Buka bentar kabeh. Ya, kabentar lah atas dia terbiasa. Buka bentar kabeh lah. Alit dia. Kamari ge. Ya kaserian kasrieuhnya. Oh, tadi di bejaan. Kak Agus eueuh tah urang mah bertiga. Agus ya. Kak Pangko saya genu bergabung mah. Teman bergabung. Terus masuk ini semua. Habis. Itu berbagi
Silakan Mereka bentar terapi ke Ervan mangga ke Agus lah dedekeun. Siap. Brung kadinya pemirsa. Jam beres. Kukuh ti tadi atunya jeung salah kamar. Coba keluar cenah. Aduh. Kumaha? Kamar Bapak abdi mah aya nama kapental wae jadi duka. Jadina kacau. Sakelompokna sareng saha nu mah? Sareng Usri, sareng Parusman deui. Ya kakak-kakak, sudah ada semuanya bergabung ke main room, ke main call. Bagaimana diskusinya Bapak can kakak-kakak? beres. Belum beres Bapak ya? can beres. Mau ditambah waktu lagi? Tambah waktu. Burik nggak hilang ge sakedap ngahilang. Ya kamana heula. Siap lah dijelaskan sok. Kalau ditambah waktu berarti jadi 3 JP ini. Tadi kelompok 1 ge habis, 1 2 JP mah. Kakak-kakak, sesi diskusi mungkin sudah terlaksana. Untuk selanjutnya kita akan masuk di sesi presentasi. Yang siap dulu aja ya. Siap, Kak Bentar udah siap. Yang sudah siap untuk berbagi dulu. Siap Burika lah. Kira-kira sebelum di spin atau kakak-kakak mau mengajukan diri? Di spin. Bro, Barusman. Bapak yang udah siap aja. Di spin aja ya. Bagus. Kayep kemana ngehilang ya. Kita spin dulu saja untuk yang pertama. Berurutan ini kayaknya kayak kemarin. Yang kedua berurutan kakak-kakak, silahkan dari kelompok 1 dulu. Silakan kakak-kakak dari kelompok 1, silakan untuk berbagi dulu. Kira-kira 1 kelompok 5 menit kakak-kakak ya. Kakak-kakak boleh membacakannya, lalu nanti kalau ada yang menambahkan dari yang lain silakan. Kabud. Share screen Kabud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kakak semua, kelompok 1 akan memperhatikan tentang apa yang motivasi inspiratif di sini. Saya mohon izin untuk berbagi dulu sedikit. Udah ada Kak kelihatan?
Sudah, Kak. Ada? Ada. Tidak. Untuk menyampaikan materi, kami persilakan kepada Kak Bentar atau Kak Ervan atau Kak Agus untuk memaparkan referensi tentang interaktif ini. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Kak Bentar. Silakan Kak Ervan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Setiadi dari kelompok 1 yang akan memaparkan berbagai referensi interaktif atau penyajian tugas gerak yang nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kak Budi terlalu cepat. Yang bagian A-nya menetapkan tanda atau prosedur. Menyiapkan kon di tengah lapangan, tanda untuk peserta didik berbaris. Jadi sebelum melakukan kegiatan olahraga, memakai kon atau tanda sorong supaya peserta didik langsung masuk ke lapangan. Yang poin keduanya, fluid panjang tanda peserta didik harus menuju lapangan. Jadi setiap mau pelajaran berlangsung di apa? Babut ininya. Bagian kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu membagikan setiap pembelajaran dalam kelas dan luar kelas. Bagian B-nya pembelajaran melalui belum melapangkan materi belum ke lapangan. Bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. EQ breaking, game kecil. Berarti game kecil. Menggunakan waktu yang efisien. Menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang kedua, membuat konsep dan rencana pembelajaran yang harus diselesaikan tepat waktu. Yang ketiga, melakukan block tugas untuk melaksanakan pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang keduanya untuk mengajarkan yang dilakukan. Permainan bola besar atau bola voli. Teknik dasar passing bawah. Yaitu diantaranya memodifikasi lempar bola ke atas. Peserta didik yang dekat dengan bola harus memukul dengan kedua tangan. Isyarat cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. Lari, yaitu isyarat cue yang bisa digunakan. Bersedia, siap,
Iya. Lompat sama poinnya bersedia siap, ya. Mungkin itu saja yang bisa dipaparkan di kelompok 1. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakak dari kelompok yang lain. Enggak, dipersilakan. Ya, mangga kakak-kakak. Terima kasih Kak Budi dan Kak Erpan ya dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil dari diskusinya ya dari kelompok 1. Kakak-kakak ada yang mau menambahkan atau yang mau berbagi terkait dengan referensi penyajian tugas gerak dari kelompok 1 ini? Kalau tidak ada, boleh langsung ke yang kelompok 2. Boleh, silakan. Kak Ivan ya di kelompok 2. Iya. Ya Kak. Oh Kak Sep, slide Kak Sep. Kak Sep. Kemana Kak Asep, Pak Sarmin? Saya Pak Sarmin, Pak Sarmin. Oh iya, siap. Yok, Kak Asep. Baca Kak Sarmin. Kak Ipan. Oh iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 mencoba untuk mempresentasikan gerak penyajian tugas gerak yang coba disajikan oleh kelompok 2. Yang pertama mungkin karena persepsi atau pemahaman tentang pertanyaannya yang mungkin berbeda dengan kelompok sebelumnya, bahwa kami di sini menetapkan bahwa tanda prosedur agar mendapatkan perhatian dari peserta didik, yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menentukan asesmen awal, yang selanjutnya menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, diantaranya dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya yang kedua, menata area pembelajaran atau tempat pembelajaran, dalam hal ini mungkin lapangan. Yang poin C-nya memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu melalui diskusi, tanya jawab, atau juga mungkin instruksi atau prosedur, penjelasan prosedur gerak yang akan dilakukan. Selanjutnya untuk poin D, penggunaan waktu yang efisien, diantaranya dengan merencanakan dan menentukan prioritas pembelajaran. Yang selanjutnya, manajemen waktu artinya memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Jadi keterampilan gerak yang diajarkan itu mungkin dalam hal ini, khususnya mungkin untuk kelas bawah, yaitu gerak dasar lokomotor dan gerak dasar non-lokomotor. Jadi urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama dibentuknya kelompok masing-masing dengan 3 orang. Mungkin dalam hal ini bisa bercampur antara peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan.
di mana satu orang berperan sebagai harimau dan 2 orang berperan sebagai pohon. Dan 2 orang yang berperan sebagai pohon ini berdiri saling berpegangan tangan. Sedangkan si harimau jongkok di bawah pohon. Ketika ada teriakan atau dalam hal ini guru meneriakan pemburu, anak yang berperan sebagai harimau mungkin lari berpindah tempat, yang asalnya jongkok kemudian lari mencari tempat yang baru di bawah pohon yang dibentuk oleh 2 orang temannya, jadi berpindah tempat. Kemudian ketika guru meneriakan kebakaran, 2 anak yang berperan sebagai pohon berpindah tempat, artinya mencari si harimau yang sedang jongkok. Selanjutnya, ketika guru berteriak kebakaran, harimau jongkok dan diam di tempat, artinya si harimau itu melakukan gerakan jongkok yang diam di tempat, artinya non lokomotor, tidak berpindah tempat. Ketika berteriak pemburu, 2 anak yang berperan sebagai pohon diam, artinya non lokomotor, tidak berpindah tempat, diam berdiri sambil berpegangan tangan. Mungkin itu jadi isyarat kunya itu adalah dengan teriakan. Lari ketika teriakan pemburu, si harimau lari. Ketika ada teriakan kebakaran, si pohon yang 2 orang itu lari mencari atau melindungi harimau yang sedang jongkok, gitu, berpindah tempat. Mungkin itu intinya yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan sesuai atau seiring dengan apa yang menjadi pertanyaan pemantik atau tugas yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Ipan, Kak Asep dan Kak Sarmin mungkin ya. Cue yang menarik ya dan permainan yang menarik. Barangkali dari kakak-kakak ada yang mau berbagi tentang permainan dari non lokomotor atau lokomotor yang lainnya, menambahkan dari apa yang sudah Kak Ivan dan Kak Sarmin sampaikan di room diskusinya. Kak Ivan, ini nanti praktekan ya ketika tatap muka. Halo, Siap. Karena nanti di modul yang 2.3 kalau nggak salah itu ada terkait dengan tugas gerak. Nah, ini bisa dipraktekkan ya Kak Iman ya. Siap. Kalau tidak ada kakak-kakak silahkan boleh langsung ke kelompok 3 untuk mempresentasikan. Kelompok 3, Kak Neng, Kak Sri. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang berbagai referensi inspirasi penyajian tugas gerak yang akan dipresentasikan oleh Pak Rusman. Silakan Pak Rusman. Kurang jelas, Bu. Ini udah Diperbesar. Nah.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan gerak apa tadi pertanyaannya? Gerak dasar ya. Penyajian Next, Bu. Next, Bu, ke bawah. Maaf, ininya tidak nyala kameranya. Tidak apa-apa, Kak Rusman. Lanjutkan. Ini udah. Belum, itu baru kelompok 3 terdiri dari anggota Kak Ayep, Kak Rusman, Kak Sri. Digeser lagi ke bawah. Ini Kak udah. Sinyal Kak Rusman, kadang-kadang sinyal. Oh iya. Kayaknya kendala teknis ya. Baiklah, nomor 1, mendapatkan perhatian peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Nah, di sini menggunakannya tepuk tangan ya. Biasanya di saya itu siswa kalau sudah guru olahraga ke lapangan dengan tepukan 2 kali itu, anak-anak langsung berbaris dengan tanda-tanda tepukan. Dengan tanda tepukan 2 kali, misalkan anak-anak berbaris 3 kali, anak-anak di posisinya masing-masing, tepukan keempat misalkan berdoa gitu. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di saya itu kalau kondisi dipastikan dulu kondisi lapangannya. Lapangan datar atau gimana ya, bergelombang, licin kalau di saya. Nah, memastikan aman, lapangan itu aman untuk digunakan berolahraga. Jika cuaca tidak mendukung atau hujan lah dikatakan, beralih tempat ke dalam ruangan. Soalnya di saya itu tempatnya masih tanah, lapangannya masih tanah gitu. Jadi harus dipastikan dulu olahraganya bisa atau tidak gitu. Kalau dipaksakan nanti anak celaka gitu. Terpaksa kalau hujan masuk di ruangan belajarnya. Yang nomor C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, di sini mendengar dan melihat itu menciptakan pembelajaran yang menarik. Nah, jadi menggabungkan unsur permainan bola kasti di sini ya, yang menarik. Misalkan anak dikasih contoh gitu, udah dikasih contoh, coba dilempar ke belakang ke anak yang misalkan tidak memperhatikan kita ketika kita berbicara di depan. Misalkan, ayo tangkap si A, ayo tangkap B, disebutkan namanya gitu, yang tidak merhatikan itu. Nah, jadi si anak itu otomatis memperhatikan kita gitu.
diberi lemparan bola, ayo tangkap A, ayo tangkap B gitu Pak. Next Bu. Bagian D, penggunaan waktu yang efisien. Disiplin waktu, fokus dengan apa yang akan dipelajari. Nah, kepada peserta didik kita memberikan arahan anak-anak, kalau Bapak menggunakan tepuk 2 kali misalkan berkumpul ya. Jadi saya menggunakan tepuk 2 kali, anak-anak cepat berkumpul gitu di lapangan. Terus fokus dengan apa yang akan dipelajari. Jadi anak itu diberikan motivasi atau nanti di depannya akan ada permainan gitu. Jadi anak itu fokus untuk belajar permainan tersebut atau teknik-teknik tersebut. Terus yang keduanya perencanaan pembelajar yang matang. Nah, jadi dari awal sampai akhir itu kita merencanakan pembelajaran, misalkan permainan bola kecil ya, bola kasti. Nah, kita dirancang dulu supaya anak itu menarik, anak itu senang dalam permainan tersebut. Mungkin ada lagi Bu? Ke bawah? Sudah. Menahapkan konten. Masih ada. Udah? Oh, masih ada, ini satu lagi Pak. Oh, boleh, silahkan lanjut. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan melempar bola. Untuk pengajaran yang dilakukan, pemanasan yaitu latihan melempar bola secara ke atas, demonstrasi teknik melempar yang benar, overhead, underhead, latihan melempar dengan target. Ya, misalkan di depan itu ada target yang harus dilempar atau titik yang harus dilempar dengan fokus yang hebat. Mungkin pemaparan dari kelompok kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih untuk Pak Rusman. Ya, terima kasih Kak Neng dan Kak Rusman yang telah mempresentasikan dari kelompok 3-nya. Kakak-kakak sedikit menguatkan terkait dengan apa yang aktivitas yang kakak-kakak tadi lakukan. Dari mulai berdiskusi dan melaksanakan LK kakak-kakak. Kata kunci atau yang bisa kita simpulkan terkait dengan kegiatan tatap maya ini, di mana semakin banyak referensi kakak-kakak dalam mengembangkan strategi di luar dari modul yang kakak-kakak mungkin pelajari di dalam kegiatan PKG ini. Semakin banyak referensi yang didapat, itu referensi bisa dari, sekarang itu kan zamannya udah dibilang media lah, apalagi yang namanya TikTok yang kayak gitu kan, di situ banyak kita referensi-referensi terkait dengan tugas gerak, cara mengajarkan gerak lokomotor, non lokomotor, atau bentuk-bentuk pemanasan, ice breaking. Kita
sekarang itu berada di zaman yang makin mudah mendapatkan banyaknya referensi-referensi terkait dengan penugasan gerak tadi di luar dari modul-modul yang kita pelajari. Nah, dari banyaknya referensi itu, kakak-kakak jangan hanya terpatok kepada modul saja. Jadi kakak-kakak bisa mencari referensi berbagai macam tugas untuk pembelajaran, bisa dari mana saja gitu ya kakak-kakak. Jadi modul ini hanya yang menjembatani awal saja. Nah, untuk mengembangkannya kakak-kakak bisa mencari banyak referensi dari banyaknya sumber yang ada, bisa di buku, internet, atau apa sajalah di media sosial. Jadi semakin banyak kakak-kakak menguasai referensi gerak, semakin besar kemungkinan kakak-kakak dapat menyajikan tugas gerak yang belajar yang efektif untuk siswa ya kakak-kakak. Jadi terutama dalam Q ya, dalam Q, penguasaan Q atau penguasaan kelas, ketika kakak-kakak mempunyai banyak referensi, sudah pastinya akan berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK ya kakak-kakak. Kakak-kakak kita sudah ada di sesi terakhir 2JP ini, di mana kakak-kakak mari kita refleksikan sama-sama dari informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak materi penyajian tugas gerak PJOK ini. Oh, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK dari hasil diskusi tadi? Kalau ada, dan yakin saya ada, saya juga tertarik tadi dengan informasi yang didapat yang tadi dari Kaipan itu sangat menarik ya. Menurut saya itu bisa nanti untuk dipraktekkan. Lalu, apakah ada informasi yang menarik yang ingin kakak-kakak pelajari dari hasil tadi referensi bersama diskusi dengan rekan-rekannya di dalam room? Kakak-kakak bisa merefleksikannya menjadi catatan dalam diri kakak-kakak, atau kakak-kakak mau ada yang berbagi di sini, silahkan merefleksikan. Kalau memang tidak ada, jadikan saja catatan untuk kakak-kakak di dalam mungkinnya hati kakak masing-masing. Kita refleksikan terkait dengan kegiatan tadi dan hasil-hasil diskusi kakak-kakak di room tadi ya kakak-kakak. Kakak-kakak, terima kasih. Sesi 2JP ini alhamdulillah telah selesai kakak-kakak. Terima kasih atas waktunya. Sudah menyempatkan malam-malam ya untuk melakukan sesi tatap maya kali ini. Seperti biasa kakak-kakak sebelum mengakhiri sesi, boleh salah satu dari kakak-kakak memimpin doa. Tadi di awal oleh Kak Sri, boleh silakan ditutup oleh siapa? Kak Sarmin lah. Boleh Kak Sarmin? Enggak Pak Ustadz. Enggak. Ya, tutup doa kegiatan Kak Sarmin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sesudah kakak-kakak menyempatkan waktu untuk tatap maya di malam ini. Mudah-mudahan kakak-kakak semua dan fasilitator semoga diberi kesehatan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa habibina wa sabbina wa maulana qalisatina rasulillah ya azmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan bidinin wa wafatan iral maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najanata wa ambahinal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sarmin sudah menutup dengan doa kegiatan ini. Kakak-kakak seperti biasa di sesi terakhir kita foto dulu. Silakan kakak-kakak buka kameranya. Boleh kakak-kakak bergaya bebas. Siap kakak-kakak ya? 1, 2, 3. Boleh sekali lagi kakak-kakak. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kakak-kakak. Izin stop record dulu.